Hey guys, coba kita main game sebentar. Tutup mata lo dan bayangkan satu memori dari masa lalu yang sampai sekarang masih bikin lo cringe, sakit, atau nggak bisa move on. Udah? Itu dia. Sekarang buka mata lo. Kenapa ya hal-hal yang sudah berlalu puluhan tahun kadang masih terasa seperti hantu yang menghantui kita sampai sekarang? Kita pikir kita sudah melupakan, tapi ternyata kita cuma memendam. Dan tanpa sadar, kita membiarkan memori itu mengendalikan hidup kita, membentuk keputusan kita, bahkan membunuh impian kita sebelum sempat kita coba. Nah, di episode Tamparan Lembut kali ini, kita akan membongkar bagaimana caranya berdamai dengan masa lalu, bukan dengan melupakannya, tapi dengan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk masa depan kita. Di budaya kita, ada satu kalimat yang mungkin sering lo dengar. Jangan lupakan masa lalu. Tapi tanpa kita sadari, pesan baik ini sering disalahartikan. Kita jadi terjebak dalamnya. Kita menyimpan dendam, rasa malu, penyesalan, seolah-olah itu adalah harta karun yang harus kita simpan baik-baik. Sampai-sampai, tanpa terasa, kita mendefinisikan diri kita berdasarkan apa yang terjadi dahulu. Gue orangnya pemalu karena waktu kecil sering dibully. Gue nggak percaya diri karena dulu diejek. Gue takut mencoba karena pernah gagal. Tapi apa iya identitas kita harus ditentukan oleh sesuatu yang sudah selesai? Sesuatu yang bahkan tidak lagi terjadi di saat ini? Mari kita lihat sainsnya sebentar. Otak kita secara alami memang lebih mudah menyimpan memori negatif daripada memori positif. Ini disebut negativity bias. Di zaman primitif dulu, mekanisme ini menyelamatkan nenek moyang kita. Ingat, di mana ada harimau, ingat racun apa yang berbahaya. Tapi di zaman sekarang, mekanisme yang sama justru menjebak kita. Kita jadi lebih mudah mengingat penghinaan daripada pujian, kegagalan daripada keberhasilan kecil, penolakan daripada penerimaan. Dan yang lebih berbahaya lagi, kita mulai menggeneralisasi. Karena pernah ditolak sekali, kita berpikir gue memang gak layak. Karena pernah gagal sekali, kita menyimpulkan gue emang bodoh. Kita mengambil satu kejadian dan menjadikannya cerita seluruh hidup kita. Padahal itu cuma satu chapter. Lalu bagaimana caranya keluar dari jebakan ini? Pertama, kita harus berani jujur bahwa masa lalu itu memang ada. Jangan disangkal, jangan dihindari. Kedua, kita perlu memisahkan fakta dari interpretasi. Fakta, gue pernah presentasi dan melakukan kesalahan. Interpretasi, gue payah public speaking. Ketiga, tanyakan, apakah interpretasi ini membantu gue menjadi lebih baik? Jika tidak, ganti dengan interpretasi yang lebih empowering. Gue sedang belajar public speaking dan waktu itu gue dapat pelajaran berharga. Keempat, ciptakan memori baru yang lebih kuat. Setiap kali lo melakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan lama, otak lo merevisi ceritanya. Jika lo percaya gue nggak bisa, lalu lo mencoba dan berhasil, keyakinan itu runtuh. Nah, sekarang gue tantang lo. Ambil kertas dan pulpen atau buka notes di HP lo. Tulis satu keyakinan negatif tentang diri lo yang berasal dari masa lalu. Misalnya, gue nggak disukai karena dulu pernah ditolak. Sekarang tulis 3 bukti yang membantah keyakinan itu. Misalnya, ada teman yang ngajak gue jalan minggu lalu. Gue diterima kerja di tempat yang bagus. Ada yang bilang gue lucu. Lihat, cerita itu tidak sepenuhnya benar. Sekarang tulis satu tindakan kecil yang bisa lo lakukan minggu ini untuk membangun bukti baru. Share di komentar jika lo berani. Masa lalu kita adalah bagian dari kita, tapi bukan semua tentang kita. Lo bukanlah kesalahan yang pernah lo buat, bukanlah luka yang pernah lo terima, bukanlah kegagalan yang lo alami. Lo adalah orang yang belajar dari itu semua, yang bangkit, dan yang menulis cerita baru setiap hari. Jangan biarkan masa lalu mencuri masa sekarang dan masa depan lo. Mulai hari ini, ambil alih kendali. Tulis bab baru yang lebih berani.